Yang terhormat Bapak Dekan FKIP Universitas Pekalongan, yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Pekalongan, yang saya hormati Ketua SEMA FKIP, BEM FKIP dan seluruh jajarannya. Tak lupa teman-teman mahasiswa yang sudah berkenan hadir di acara ini. Izinkan saya Muhammad Nailul Irsyad menyapa kalian dengan beberapa patah kata. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dihadiahkan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang tak pernah lelah menegakkan dan memperjuangkan agama di muka bumi sehingga mampu menggiring kita keluar perlahan dari kegelapan menuju cahaya insan. Selanjutnya, perkenalkan saya menyampaikan sumbangsih pemikiran dan pandangan akademik saya yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode yang terjadi di Rumah Makan Karangasem Bajing Mas Tuki. Hadirin yang terhormat, manusia sebagai makhluk berkehendak selalu membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Hal ini berarti terdapat hubungan ketergantungan antara manusia yang satu dan manusia yang lain. Wujud saling ketergantungan ini berlangsung dalam proses interaksi dan komunikasi di antara sesama manusia yang terhimpun dalam komunitas besar manusia yang disebut masyarakat. Satu hal yang telah dibutuhkan dalam proses komunikasi adalah alat komunikasi yang berupa bahasa. Seseorang yang tidak menguasai bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat tentu merasakan kesulitan berkomunikasi dan mengintegrasikan diri dalam masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan definisi bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Komunikasi efektif tidak akan terjalin jika pihak yang berkomunikasi tidak memiliki referensi kebahasaan yang sama. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran utama bahasa adalah pelaksanaan fungsinya sebagai alat komunikasi. Satu hal yang tidak dapat dihindari dari implementasi peran bahasa sebagai alat komunikasi dalam masyarakat adalah terjadinya kontak bahasa. Kontak bahasa yang dimaksud adalah bertemunya dua bahasa atau lebih dalam suatu proses komunikasi sosial. Kontak bahasa merupakan kondisi sosiolinguistik yang memungkinkan terjadinya tindakan spontan seorang penutur untuk mengganti kode bahasa yang sedang digunakan dalam suatu proses komunikasi. Penggantian kode bahasa tersebut dapat terjadi secara keseluruhan, memasukkan unsur bahasa lain dalam bahasa yang sedang digunakan atau pergantian variasi sebuah bahasa. Hal ini dilatar belakangi oleh suatu alasan tertentu yang memungkinkan suatu komunikasi dapat lebih mudah untuk dimengerti oleh mitra tutur. Adanya kecenderungan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan yang menjadi alternatif globalisasi mendorong masyarakat global untuk berkomunikasi menggunakan potensi diri khususnya dalam penguasaan bahasa. Hal ini mengakibatkan berlatar belakangnya pula fenomena kontak bahasa yang tidak lagi sebatas antara bahasa nasional dan bahasa daerah, namun juga antara bahasa nasional dengan bahasa asing, bahasa daerah dengan bahasa lokal, bahkan kontak antara ketiga bahasa baik bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing. Dalam suatu komunikasi, peristiwa inilah yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya fenomena kebahasaan berupa alih kode dan campur kode. Alih kode dan campur kode bukanlah bentuk kesalahan berbahasa yang disebabkan lemahnya penguasaan penutur terhadap bahasa yang digunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Muharram tahun 2000
2008 yang menyatakan bahwa alih kode bukanlah merupakan suatu kebetulan atau terjadi secara sembarang dan bukan pula merupakan kekacauan pemakaian bahasa seperti banyak dikatakan orang, melainkan ditentukan oleh berbagai keadaan sosial dan situasional serta syarat dengan makna sosial. Pada umumnya, kecenderungan alih kode dan campur kode lebih besar kemungkinannya untuk terjadi dalam wacana lisan. Strategi pemilihan bahasa dalam masyarakat dwi bahasa ditentukan oleh kondisi sosial. Pemilihan bahasa menjadi persoalan yang cukup penting untuk dipecahkan, karena komunikasi hanya dapat berjalan dengan lancar dengan penggunaan bahasa yang tepat. Menurut Awi, tahun 2003, setiap pengguna bahasa hidup dan bergerak dalam lingkungan masyarakat yang memiliki adat istiadat atau tata cara pergaulan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terwujud pula dalam pergaulan bahasa. Penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan komunikasi dan menjadikan proses interaksi tidak berjalan sesuai dengan tujuan. Kondisi kedibahasaan atau multibahasa tersebut terjadi di rumah makan Karangasem Haji Mas Duki. Pada umumnya di rumah makan Karangasem Haji Mas Duki, orang-orang menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan komunikasi sehari-hari. Selain pelanggan asli, di sana banyak dijumpai pelanggan pendatang. Mereka berinteraksi jual beli kuliner. Oleh karena itu, masyarakat perlu menentukan dan dengan bahasa apa sebaiknya mereka berkomunikasi. Kontak bahasa yang terjadi di rumah makan Karangasem Mas Duki memunculkan adanya gejala alih kode dan campur kode. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya akan menjabarkan mengenai variasi alih kode dan campur kode yang terjadi di rumah makan Karangasem Haji Mas Duki dan alasan penggunaannya. Alih kode merupakan salah satu aspek keterkandungan bahasa dalam masyarakat bilingual atau multilingual. Artinya, dalam masyarakat bilingual atau multilingual, mungkin sekali seorang penutur menggunakan bahasa kode dalam tindakan tuturnya sesuai dengan situasi dan berbagai aspek yang melingkupinya. Jendra tahun 2001 mengungkapkan bahwa alih kode adalah situasi di mana seseorang pembicara dengan sengaja mengganti kode bahasa yang sedang ia gunakan karena suatu alasan. Salah satu ciri alih kode adalah adanya aspek keterkandungan di dalam masyarakat multilingual. Artinya, di dalam masyarakat multilingual hampir tidak mungkin seorang penutur menggunakan satu bahasa secara mutlak tanpa sedikitpun memanfaatkan bahasa lain. Ciri yang lain diungkapkan oleh Suwito tahun 1985, mengungkapkan bahwa pemakaian dua bahasa atau lebih dalam alih kode ditandai oleh satu, masing-masing bahasa masih mendukung fungsi-fungsi tersendiri suatu sesuai dengan konteksnya, dan yang kedua, fungsi masing-masing bahasa disesuaikan dengan situasi yang relevan dengan perubahan kodenya. Hal ini berarti alih kode dapat dikatakan memiliki fungsi sosial. Pembahasan tentang alih kode selalu diikuti pembahasan tentang campur kode. Pasalnya, kedua gejala tersebut seringkali terjadi secara bersamaan dalam sebuah peristiwa sosiolinguistik. Campur kode adalah terjadi apabila seseorang penutur menggunakan suatu bahasa secara dominan mendukung suatu tuturan disisipi dengan unsur bahasa lainnya. Hal ini biasanya berhubungan dengan karakteristik penutur, seperti latar belakang sosial, dengan pendidikan, serta rasa keagamaan. Biasanya ciri menonjolnya berupa kesantaian atau situasi informal, maupun bisa juga terjadi karena keterbatasan bahasa. Ungkapan dalam bahasa tersebut tidak ada padanannya, sehingga ada
wujud alih kode dan campur kode, serta alasan penyebabnya dalam tuturan masyarakat di Rumah Makan Karangasem Haji Mas Tuki. Dalam tuturan yang terjadi di Rumah Makan Karangasem Mas Tuki itu ditemukan 5 pola alih kode internalnya, yaitu 1. Alih kode bahasa Indonesia formal ke bahasa Indonesia non formal. 2. Alih kode dari bahasa Indonesia non formal ke bahasa formal. 3. Alih kode dari bahasa Jawa Ngoko ke bahasa Jawa Madya. 4. Alih kode dari bahasa Jawa Ngoko ke bahasa Jawa Dharma. 5. Alih kode dari bahasa Jawa Madya ke bahasa Jawa Ngoko. Nah, kemudian alih kode internal misalnya dijumpai pada penggalan percakapan berikut. Nah, dalam konteks ini percakapan antara tawar-menawar antara 2 orang remaja tentang pacarnya salah seorang teman tersebut. Saat sedang asik mengobrol, seorang ibu datang dan menanyakan di mana letak toilet. Orang pertama mengatakan, "Tenan, ini aku karo bocahe ireng ora karuan," yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai benar. "Kemarin aku melihat anaknya hitam pekat tidak jelas." Orang kedua menjawab, "Iya kan, ora bagus," yang artinya iya kan, tidak tampan. Orang pertama mengatakan lagi, "Iya." Terus datang ibu-ibu menanyakan alamat toilet. "Mas, toilet yang tinggi," yang dalam bahasa Indonesia berarti, "Mas, toilet di mana ya?" Kemudian orang pertama menjawab, "Ten ngiriku Bu, di situ Bu." Nah, sambil menuju toiletnya. Orang kedua terus menjawab, "Oh iya Bu, di sana." Terus orang ketiga kemudian menjawab lagi, "Oh nggih, matur suwun nggih," yang artinya, "Oh iya, terima kasih ya." Penggalan percakapan tersebut berisi penggunaan alih kode antara tingkat tutur dalam bahasa Jawa yang dilakukan dalam interaksi antar teman, yaitu ke orang satu dan orang kedua, dan seorang ibu orang ketiga. Pada awal percakapan, orang pertama dan orang kedua berinteraksi dengan bahasa Jawa Ngoko karena seusia. Bahasa Jawa Ngoko beralih ke bahasa Jawa karena kedatangan orang ketiga, yaitu ibu-ibu yang menanyakan toilet tersebut. Yang kedua, alih kode eksternal. Alih kode eksternal yang terjadi dalam peristiwa tutur di Rumah Makan Karangasem Mas Tuki memiliki beberapa variasi yang didasarkan menurut bahasa utama yang digunakan, yaitu 1. Alih kode dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. 2. Alih kode dari bahasa Jawa ke bahasa Sunda. 3. Ada alih kode dari bahasa Jawa ke bahasa Arab. 4. Ada alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Berikut contoh percakapan yang berisi penggunaan alih kode antar bahasa. Yang di sini ada konteks percakapan antara karyawan dan pelanggan. Orang satu, "Mau pesan apa Pak?" Terus orang dua menjawab, "Garam asamnya 3 ya Mas." Terus orang pertama bertanya lagi, "Sekalian pakai nasi Pak?" Orang dua menjawab, "Iya." Terus orang pertama berkata lagi, "Baik Pak, silakan ditunggu." Terus orang kedua bertanya, "On asbak Mas?" Nah, ini dalam bahasa Indonesia ada asbak Mas. Oh, terus orang pertama menjawab lagi, "Monten Pak," yang artinya ada Pak. Nah, pada peristiwa tersebut digunakan 2 bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Percakapan dibuka oleh orang pertama, yaitu pelayan rumah makan tersebut yang melakukan pelayanan pada orang kedua, yaitu konsumen, dengan bahasa Indonesia. Orang kedua merespon dengan bahasa Indonesia untuk menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan. Situasi antara orang pertama dan orang kedua mulai terlihat akrab dengan digunakannya bahasa Jawa pada percakapan tersebut. Selanjutnya, campur kode. Atas dasar bahasa tersebut ditemukan beberapa variasi campur kode dalam masyarakat tutur di Rumah Makan Karangasem Haji Mas Tuki, yaitu 1. Campur kode bahasa Jawa Madya ke bahasa Jawa Ngoko. 2. Campur kode bahasa Jawa Madya ke bahasa Indonesia. 3. Ada campur kode bahasa Jawa Ngoko ke bahasa Jawa Krama. Yang keempat, ada campur kode bahasa Jawa Ngoko ke bahasa Indonesia. Dan kelima, ada campur kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Campur kode yang ditemukan dalam tuturan masyarakat di Rumah Makan Karangasem Mas Tuki ini dapat dilihat pada penggalan percakapan berikut. Monggo
Jika ada tambahan bisa pencet tombol itu. Terima kasih. Kalimat tersebut berisi penyisipan bahasa Jawa pada kalimat dengan dasar bahasa Indonesia. Bahasa Jawa tampak pada penggunaan leksikon monggo sepadan dengan kata silakan dalam bahasa Indonesia. Hadirin yang terhormat, penyebab alif kode harus dikembalikan kepada persoalan penggunaan bahasa itu sendiri di masyarakat, yaitu siapa berbicara dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan dengan tujuan apa, atau dengan kalimat lain. Penyebab penggunaan alif kode antara lain: 1. Pembaca atau penutur. 2. Pendengar atau lawan tutur. 3. Perubahan situasi. Dan 4. Perubahan topik. Kemudian peristiwa alif kode dalam masyarakat di Karangasem Haji Mas Duki tersebut dilakukan karena beberapa alasan, yaitu 1. Penyesuaian bahasa. 2. Peralihan topik. 3. Pembelajaran bahasa. Dan 4. Rasa hormat. Dan terakhir 5. Ada kehadiran orang ketiga. Peristiwa campur kode dalam tuturan masyarakat di Rumah Makan Karangasem Haji Mas Duki terjadi karena beberapa alasan pula. Yang pertama, keterbatasan penggunaan kode. Kedua, penggunaan istilah yang lebih populer. Ketiga, membagikan rasa humor. Dan keempat, penekanan maksud. Hadirin yang berbahagia, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa sebagai usaha untuk menambah kekayaan hasanah keilmuan dan memperluas wawasan intelektual dalam mempelajari lebih dalam tentang ilmu berbahasa. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati saudara sekalian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.